Mana sih nih? Oh gini. Lin, Nah, lu ngapain? oh ini gue abis mengingat-ingat koreonya tadi si Nur tuh pas di KKN. Bagus itu Lu narinya. masih keinget film KKN ya? Masih, soalnya bagus narinya. Oh gitu. Iya. Yaudah, kalau gitu kita bahas aja kali ya. Oh boleh, kita Gimana? bahas di mana Bahas nih? Di Highflix. Ngobrolin film ya. Asik-asik. Dulu nenek moyang kami percaya dengan menumbalkan anak-anak perempuan, desa kami dijauhkan dari kemalangan. Jadi, lu udah nonton KKN ya? Udah dong, kalau Oke. misalnya belum gue nggak tahu si Nur koreo narinya bagus. Film horor sih. Kita ngobrolin film horor KKN. Betul. Sekarang faktanya jadi film KKN di Desa Penari jadi salah satu jadi film terbaik ya. Film terbanyak sih, Terbanyak. mungkin terbaik belum ya. Terbanyak penonton, 9,2 juta. kategori horor terbanyak. Terbanyak mungkin. Atau kategori di semua kategori. kategori 9,2 I juta see. paling banyak. Gila. Ngalah-ngalahin. Tapi sebelumnya gue pengen nanya, lu nonton horor juga gak sih? Penggemar film horor juga nggak sih? Penggemar sih gue lumayan suka film horor ya. Gue lumayan suka tuh buang-buang duit buat takut tuh gue suka. Berapa film horor yang lu sukain apa sih, Lin? Kalau misalnya film Indonesia, film horor yang gue sukain itu adalah Pengabdi Setan sih. Oh, yang Masih baru-baru Pengabdi ini Setan. ya, baru-baru iya. ini ya. Tapi yang baru-baru ini kan Pengabdi Setan 2 gitu. Selain Pengabdi Setan yang gue suka juga ada namanya Sebelum Iblis Menjemput. Itu gue nonton Itu keren banget sih. gue nonton di bioskop. Yang pertama apa yang kedua? Gue yang suka yang pertama. Ya. Yang kedua juga udah nonton. Yang kedua udah nonton juga di bioskop Versi gitu. Islam yang mana? Kalau lu suka film horor juga Kalau tapi gue ya lumayan. tapi film bukan horor. penggemar banget ya. Bukan banget. Kalau gue sebenarnya lebih sukanya ke misteri, thriller, kayak Detektif gitu sih. Conan. Enggak juga sih. Iya. Ada psychological kayak gitu. Psychological. Oh iya. Berarti kayak apa ya? Money Heist gitu-gitu Money suka. Heist, wah the best itu. The best ya. Film. Tapi kita lagi nggak pengen ngomongin Money Heist nih. Kalau film Ya, horor, film horor terbaik menurut gue sih. Sejauh ini masih ada yang belum ada yang ngalahin Keramat sih. oh Keramat. Itu Udah katanya pernah nonton belum? katanya keren banget. Belum, karena gue takut. Gila. Karena dulu tuh ada berita-beritanya gitu orang habis nonton Keramat kemasukan lah Dan apa itu segala macem. Keren banget gitu. Keren banget Maksud ya. gua, Apa yang bikin lo kagum dengan film tersebut? ini tipis aja karena sebelum kita ngomongin KKN ya. Iya, sebelum masuk. Treatmentnya itu beda dengan film-film horor lainnya. Ya, nanti bakal gue bahas tipis-tipis, bakal ada komparasinya lah dengan film KKN ini. Iya. Jadi mungkin biar nggak terlalu banyak kita melebar, Ya, kita langsung boleh. aja ke pembahasannya. Yes. Pertama-tama KKN di Desa Penari ini adalah cerita yang diangkat dari sebuah thread yang cukup viral di Twitter yang ditulis sama Simple Man. Itu Kayaknya banyak sebelum banget yang retweet. Simple Man ada yang bikin sih. Oh, udah bikin ya? Ada yang sebelum bikin, Simple terus Man. kayak beres itu di retweet ulang kayak Susun ulang ya dirangkum sama ulang beliau ya. sama Simple Man Sama itu. Simple Jadi Man. kayak tweet anonim atau siapa gue nggak tahu ya. Ada beberapa tweet. Nah itu dia dirangkum sama Simple Man dan itu yang jadi viral pada saat I itu. see, oke. Dan itu ada POV-nya dari dua. Ada POV Nur Ya. sama POV-nya Widya gitu. Opi Nur dan itu tahun nggak salah tahun 2016 apa ya? Gue lupa lagi. Gue ingetnya sebenarnya 2019, soalnya pada 2019 waktu ya? itu Ya, Nancy Judge tuh bener-bener sampai bikin videonya Nah, gitu. Nancy Judge itu udah Iya. bikin 2019 ketika itu udah naik. Iya, Jadi dia naik sebelum dulu. itu heeh. kayaknya sekitaran setahun sebelum ya, itu kali ya. Mungkin itu. Nah, dan setelah trade-nya naik dan film ini jadi perbincangan, Banyak banyak orang akhirnya produser Manoj Punjabi kelas kakap di Indonesia, Iya. Om Manoj Punjabi, Iya. produser. dengan kekayaannya sedemikian rupa. Ya, namanya bisnis Iya, ya, produser bisnis, bisnis benar. mencari di mana ada peluang. Di situ ada jalan, Di situ ada cuan jalan. gitu. Ya, otak-otak Benar. bisnis ya, dia keluar ya udah dia berinisiatif untuk menggarapnya dengan meng-hiring sutradara Awi Suryadi yang Suryadi. memang udah ada background horor juga ya, Danur betul sekali. 123, Asih. Ya, dan lain-lain. Asih Danur Universe ya dia. Iya, Danur Universe. Meskipun yang sebelum-sebelumnya kalau lihat dari filmografinya juga
nggak begitu into ke horor ya. Romcom gitu-gitu, romance ya, komedi. ya. Dan film ini sebenarnya secara singkat ya lo pada pasti udah tahu lah ya tentang segerombol mahasiswa yang emang pengen KKN di desa gitu, tapi ternyata ada yang salah nih di desa ini gitu. Dan karena mereka juga nggak hati-hati, akhirnya adalah terjadilah sebuah hal yang kurang menyenangkan gitu Hal ya. yang mungkin tidak masuk logika. Iya, hal yang mustahil. Sri Mulat dong. Ya, bukan. kalau orang yang logic person nggak bakal percaya. Dan kalau misalnya kita omongin film ini, film KKN ini, menurut gue sih ini bener-bener mirip sama thread yang ditulis gitu di Twitter pada waktu itu dari POV Nur sama POV Widya gitu, karena emang si pemeran Nur sama Widyanya juga katanya sih ketemu secara langsung sama Nur dan Widyanya. Iya, ketemu ya? Ketemu secara langsung dan beneran diceritain gitu, walaupun ya emang nggak akan dikasih lihat yang aslinya ya. Waktu itu sempat beredar kan kayak, oh ini nih yang asli nih fotonya dan lain-lain. Dan kita kan sebenarnya nggak tahu dan lebih baik gak usah mencari tahu karena itu bisa membuka trauma-trauma mereka juga. Betul gitu. sekali. Selain itu ya POV-nya Nur sama POV-nya Widya tuh sebenarnya bisa jadi malah jadi ini loh kayak bersinggungan gitu loh, jadi saling melengkapi ceritanya juga. Jadi kayak ada argumentasi yang saling mengisi lah antara dua itu gitu. Benar. Oke. Ya walaupun ya jadinya ini film emang benar-benar dari ya thread terus habis itu dijadiin divisualisasikan gitu. Ya, sebenarnya gitu aja secara sih. sinopsisnya begitu ya. Iya. Oke, jadi setelah tadi kita bahas sedikit soal sinopsisnya, sekarang saatnya kita mungkin bedah sedikit soal aktornya nih, Lin. Benar, karena kan sebuah film tidak akan jadi film kalau nggak ada aktornya gitu ya. Iyalah, nggak ada aktor gimana film? Ya, makanya film dokumenter aja harus ada aktornya. Gue suka banget nih sama aktingnya Aulia Sarah yang jadi Badara Wuhi. Sebenarnya bukan aktingnya sih, lebih ke gimana dia memaksimalkan seluruh kemampuannya untuk menjadi Badara Wuhi. Kan Badara Wuhi tuh kayak ada ular-ularnya gitu kan Kak. Terus dia juga di poster kan dikerubungin sama ular gitu Kak. Nah dia itu nggak pakai ular-ularan, dia pakai ular beneran gitu. Iya. Nggak pakai stuntman ya. Nggak pakai stuntman gitu. Meskipun kalau ada pawangnya juga kan ular serem ya, namanya ular gitu. Bagian dari totalitas acting siapa? Aulia Sarah. Aulia Sarah. Dan gitu, apalagi kan walaupun ada pawang juga nggak memastikan itu aman ya kan. Orang pawang hujan aja, ada pawang hujan bisa hujan tiba-tiba ya kan. Remote AC dia. Iya, makanya bener-bener itu dia. Ada remote-nya sama dia. Ada remote-nya gitu. Kalau lo paling suka gue sih tadi ini ulang gue. Ya udah gue ini yang salah satunya juga ada aktor senior ya. Yang jadi Mbak Buyut, petua di desa itu. Siapa namanya? Diding Boneng. Aktor senior itu kalau nggak salah udah dari tahun 80-an. Dia memerankan peran sebagai seorang petua lumayan dapet ya. Lumayan karena emang udah tua. Terus sudah senior juga. Benar. Ya oke lah gitu ketika dia nawarin kopi ke si Agni ya. Agni Haq, si Ayu gitu. Gue sih ini tadi yang cukup menarik di KKN itu karena ada peran si Wahyu ya. Wahyu yang jadi yang memerankan itu si Fajar. Memerankan Fajar menjadi seorang Wahyu. Jadi seorang Wahyu. Kayak seolah-olah dia adalah Wahyu gitu. Iya. Beda ya. Jadi Fajar ini menurut gue jadi sosok yang cukup menarik di film ini, Lin, karena Fajar ini jadi semacam sosok yang cukup bisa mencairkan suasana. Jadi kayak ngasih ice breaking di tengah kengerian setiap scene yang ada di film ini gitu. Karena yang seperti yang nonton juga di film ini, dari awal sampai akhir si film ini cukup push terus horornya. Benar. Jadi kayak nggak ada jeda sama sekali. Nggak ada, meskipun juga horornya nggak horor banget ya sebenarnya ya. Iya, karena sound effect. Iya, sound effect. Dan jump scare tipis gitu. Dan ya Fajar cukup menarik karena basicnya dia sebagai stand up comedian juga. Betul. Membawa unsur komedi di film ini gitu karena menurut gue sih gue nggak ada di beberapa part yang sense of horrornya gue nggak begitu dapet sih. Iya, di film ini ya. Iya, kalau menurut gue pribadi karena didukung yang menurut gue kayak
musiknya terlalu over gitu. Nanti kita bahas di kekurangan dan kelebihan. Tetapi sosok Fajar nih bisa memecahkan suasana. Oke, gue dapat sisi menariknya nih, ada komedinya nih. Nah itu menarik sih. Atau sosok Fajar itu. Terus kalau selain itu ada apa ya, Bima ya? Ya Bima, Ahmad jadi sosok yang bermain Ahmad Megantara ya, yang memerankan bersekutu lah dengan jin gitu istilahnya. Yang dari awal dia sosoknya nggak begitu dilihatkan. Menurut gue malah nggak menonjol sih, ini orang kenapa terus gitu. Terus tiba-tiba kok ada gitu. Diem gitu kan. Gitu. Kayak waduh, apa nih? Gitu. Ya, itu bagian dari ceritanya sih. Kalau tapi dari secara acting ya, dia dari semua aktor overall sih lumayan oke gitu untuk memerankan. Cuma kalau dari poin gue secara cerita mungkin harusnya masih bisa dikembangin lagi gitu. Benar. Kalau menurut gue secara aktor sih begitu. Itu aktor ya. Cara pemeran gitu. Pemeran. Ada satu lagi nih yang ice breaking juga, yaitu si Anton yang memerankan itu adalah Calvin Jeremy. Kita tahu Calvin Jeremy itu penyanyi, tapi dia bisa berperan sebagai Anton dengan sangat baik gitu. Mungkin Bapak Calvin Jeremy mau jadi pelawak habis ini. Karena menurut gue peran dia tuh sama kayak yang lu bilang soal Wahyu juga sih, jadi penerang. Contohnya yang mana tuh, Lin? Jadi ada scene di mana Widya sama Wahyu tuh kan pergi ke pasar, ya kan. Terus abis itu pas mereka pergi ke pasar, si yang tinggal di desa tuh berarti tinggal makanan. Iya. Mereka dapat makanan nih pulang-pulang. Nah, yang tinggal di desa kan tinggal ada Widya, Nur, sama Bima, sama si Anton gitu kan. Pas mereka lagi pergi tuh kebetulan si bertiga ini, si Nur, Bima, sama si Ayu lagi berantem. Si Anton nggak tahu tuh, dia ngejeblak kemana, nggak ngerti dah tuh ya. Terus pas si Widya sama Wahyu pulang, si Anton nih nggak tahu temen yang bertiga ada masalah. Yang ditanyain si Anton, mana cilok gua gitu. Malah makanan. Iya, malah makanan. Ini orang ya gimana nih, temen-temen lu nih lagi ada masalah nih sama jin nih, mohon maaf nih. Yang ditanyain cilok, tapi menurut gua ya lu YOLO banget sih, Ton. Overall filmnya menurut gue menghibur ya, walaupun horornya agak mungkin kurang dapet kalau menurut gue dibandingkan film-film horor lain. Bahkan gue nontonnya sendiri, jadi maksudnya lu bisa nonton sendiri gitu kalau nonton film KKN ini, karena mungkin takutnya tuh bagian kalau lagi gelap-gelap, terus kalau ada si mbahnya si Nur itu muncul ya itu. Takut, bahkan orang setannya cakep si Badara Wuhi. Setannya cakep, makanya lu nggak akan takut sih menurut gua. Ini jadinya kayak mempertanyakan, ini film horor apa? Komedi ya? Iya. Sebenarnya nggak komedi juga sih, tapi karena menurut gua komedinya lebih menghibur sih. Iya, si Wahyu lebih kuat ya komedinya gitu. Ya. Berarti bagus tuh buat Fajar, kamu kayaknya berbakat untuk komedi deh. Emang harus berbakat karena dia kan stand up komedi, bener. Dan menurut gue kayaknya sutradaranya lebih bagus untuk garap film komedi. Waduh, itu mungkin. Pak Awi ya. Ya gitu. Barangkali kan garapan sih. dari. Overall ya untuk memvisualisasikan thread-nya ya ini emang visualisasinya emang begini gitu. Tapi gue emang pas nonton juga nggak terlalu expect yang gimana bakal wow gitu juga sih. Emang gue pengen lihat aja, emang FOMO aja gitu loh, kayak ini emang sebagus apa sih, karena ramai banget antusiasme orang-orang gitu kan. Udah 2 tahun ditunda. Nungguin ya. Iya gitu. Kalau lo? Kalau gue sendiri sebenarnya overall di film ini ya hampir sama kayak lo, karena pada dasarnya gue juga tadinya nggak pengen nonton sih. Jujurnya nggak pengen nonton, tapi karena juga sampai sekarang jadi ini ya. Film terbaik sampai 9 juta. Bukan terbaik, film terbanyak penontonnya. Gue ralat jadi film terbanyak penontonnya sampai 9 juta, hampir 10 juta 9, sekarang. 9,2 sih. Iya, 9,2. Ya, jadi gue baru nonton jujur semingguan yang lalu. Semingguan yang lalu karena gue penasaran sih. Kenapa sih orang pada nonton gitu, dan setelah gue nonton overall gitu aja lah. Iya, benar. Biasa aja lah gitu. Benar. Karena ya ekspektasi gue dengan orang yang nonton sebanyak itu, terus juga didukung oleh PH besar gitu ya, harusnya bisa lebih sih, Lin.
Oh, Karena, mungkin juga ini pengerjaannya waktu itu kan lumayan bukan buru-buru sih, tapi kayak ngejar inilah, ngejar tayang, ngejar momen kan. Iya. Karena abis threadnya viral, gak lama tuh ada pengumuman KKN bakal dibikin. Karena menurut gue sayang sih, maksud gue gini Lin, dari si cerita thread itu menurut gue udah sangat serem. Threadnya sangat serem gitu. Ketika dieksekusi visualnya seperti itu, menurut gue jadinya apa ya? Seremnya. Ya udah, ini kayak apa ya? Kayak lu nonton ini deh, reka adegan Indosiar gitu sih. Oh. Itu selalu nonton. Kayak. Ya udah, ini perekaan dari threadnya aja. Iya, lebih iya, ke begitu, secara itu diruntun kayak dari awal sampai di akhir. Si ceritanya tuh pure menceritakan thread. Iya. Jadi dari awal yang gue nonton juga si jalan ceritanya, kenapa nggak sih dikembangkan sih kayak misalnya motifnya dibuat dulu ceritanya kayak oke, dia langsung nih menjelaskan soal ini apa tilang apa batas tilang apa sih? Oh napak tila. Apa sih? Pokoknya napak tilas ya, nggak boleh diiniin terus kayak langsung tiba-tiba di scene awal udah ada sosok yang di kamar mandi terus kayak kenapa nggak dibuild dulu? Kalau menurut gue sih ada beberapa part yang harusnya bisa dibuild dulu sih. Kayak misalnya ngebuat karakter si Bimanya juga kan. Ya, tahu-tahu diam. Oh, ternyata dia. Iya, gitu. Main jin gitu kan. Terus kayak di awal udah jadi kayak menurut gue sayangnya sih apa namanya? Overall dia terlalu menciptakan thread, tapi kayak pengembangannya nggak begitu dapat gitu. Iya. Mungkin juga ini adalah salah satu tantangan untuk membuat film ya, karena kan threadnya panjang banget, tapi film kan ya durasinya cuma 2 jam ya, mungkin seleksi dari itunya kali mungkin ya. Lebih baiknya kayak dipilah-pilih poin-poin yang pas untuk yang diceritain dan lebih fokus di poin yang dikembangin aja. Iya benar, bisa kayak gitu. Ini saran dari penonton awam sih. Iya, dari Movieholic cenah. Movieholic cenah mah, Ya, gitu. Ya. Gitulah intinya. Benar. Nanti kekurangan dan kelebihannya gimana, Lin? Tapi ini filmnya kan 30 April rilisnya ya. Sampai sekarang masih berjalan loh. Dimana sekarang udah mau 30 Juni ya. Hampir sebulan ya. Lebih 2 bulan teman-teman. Jadi udah apa ya, mungkin kalau misalnya lo masih mau nonton ya masih ada itunya di layar lebar gitu. Yang pertama tadi kayak soal ngebuat ceritanya ya, sangat disayangkan kayak kenapa nggak sih dikembangin lagi soal dari threadnya itu pertama. Terus yang kedua menurut gua sorry itu terlalu over menurut gue. Over yang bagian mana? Bagian sound effect. Sound effect-nya. Gimana ya? Scoring berarti. Menurut gue sih, sorry itu kalau ini dikemas dengan sound effect-nya udah beberapa, ini kan kayak cultural horror ya. Masuknya cultural tradisi horror gitu. Kalau sementara di sound effect-nya itu sangat-sangat modern gitu. Dengan sound effect yang boom, boom. Hampir dari awal sampai ending sound effect-nya begitu. Cuma ada part ketika sedikit di penari, ya wajar dimasukin. Dan itu juga dirangkum dengan sound effect yang begitu. Sound effect tradisinya sedikit. Dan menurut gue ada beberapa part yang harusnya hening gitu. Ya udah diem, terus kayak musik tradisi. Itu kayak gamelannya gitu-gitu gamelan, Justru malah lebih serem. Karena menurut gue horror itu, dari gue ya, horror itu nggak selalu diciptakan dengan musik saja, tapi dari segi adegan, visual, dari segi diem juga bisa jadi horror ketika itu dikemas dengan ceritanya dapat, bisa jadi menyeramkan gitu. Betul. Pertama tuh soal scoring tuh sangat disayangkan. Terus mungkin beberapa part untuk adegan, untuk aktor-aktor utama lah secara pendalaman karakter cuma untuk disayangkan beberapa aktor pendukung cameo dan lain-lain mungkin kayak perannya masih ada beberapa yang mentah sih menurut gua. Gitu sih kalau kekurangannya dari gua. Tapi kelebihannya ya mungkin karena film ini didukung oleh PH besar, Sekelas Multivision ya. Bukan sih, pokoknya Manoj Punjabi lah. Manoj Punjabi yang MD Entertainment. MD Entertainment gitu dengan PH besar ya. Kelebihannya mungkin banyak ya kayak dari set desanya itu mendukung banget, terus kayak cameo juga, pemeran figuran juga banyak yang mendukung, terus kayak pemilihan aktornya juga aktor yang punya nama juga kan kayak Agni Haq,
Agnini Haq, terus ada Adinda Thomas gitu. Ya. Ya, terus ya itu sih pemilihan aktor dan keleluasannya. Dan oke, mungkin kelebihannya gue yang agak basinnya sedikit, yang pada saat ya adegan tari itu agak lumayan tuh. Iya, yang agak viral serem, di TikTok itu ya. Agak serem menurut gue, agak serem di sana. Tapi ada kelemahannya menurut gue, ada beberapa efek yang harusnya nggak pas gitu, kayak nggak usah ada lah ya. Nggak usah ada kayak efek orang nari terus kayak ada landscape kayak lensanya terlalu lebar terus kok jadi ya, sebagai videografer kan mungkin agak gatel liatnya gitu agak kali cringe ya. gitu kok. Gitu kok kocak ya jadinya ya. Gitu sih. Benar. Oh, dari lu gimana, Lin? Kalau dari gue mungkin tadi kekurangan secara teknisnya udah lo sebutin juga, tapi kalau dari gue ada beberapa dialog yang sebenarnya mungkin nggak usah ada juga nggak apa-apa gitu. Kayak bukan dialog yang nggak usah ada sih, dialognya kurang medok menurut gue. Kan mereka dari Jawa tuh ya, tapi ada beberapa kali mereka kayak agak kelas. Jawa nggak asli Jawa? Gue nggak asli Jawa, cuman gue bisa paham ya. Maksudnya ya bisa mendengar lah orang yang Jawa medok tuh kayak gimana. Dan menurut gue ada beberapa part mereka kurang medok, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman ya itu jadi konsistensi aja buat aktor gitu kan, itu lumayan penting gitu. Dan yang kekurangannya lagi adalah ini sih apa ya? Menurut gue terlalu cepet aja tek. Nah itu sih tadi semuanya. Iya, terlalu dipadetin. Tadi juga udah di-mention sih ya. Maksudnya mungkin dia nggak lihat lagi nih scene-scene yang ada di thread yang harusnya bisa dikembangin nggak ke notice atau gimana, nggak ngerti juga ya kan. Pasti emang begitu ya, kalau misalnya kayak dari buku ke film aja pasti kan beda tuh. Betul. Sama ini juga mungkin dari tulisan ke film ya, PR-nya pasti itu kan, nggak mungkin kan semuanya divisualisasiin. Itu nanti jadi panjang, bisa 10 jam jadi series. Mending dibikin ini sekalian apa namanya? Series. Lupa gue namanya. Apa? Prequel. Katanya sempet mau dibikin prequel sekalian. Tapi nggak jadi. Lebih enak. Ya, udah dikonfirm nggak bakal ada prequel. Katanya gitu. Itu sih kekurangannya udah disebutin juga sama Kak Gema. Ya, kalau misalnya kelebihan, gue suka sama setiap aktornya. Aktornya sangat membuat film ini jadi hidup gitu. Karena visualisasi seorang Widya, seorang Nur, terus juga visualisasi ya tokoh-tokoh yang disebutkan di dalam thread tuh kayaknya emang mereka gitu yang ada di otak gue gitu. Jadi oke banget buat aktor-aktornya. Tapi sedikit gue nanggepin itu, menurut gue dia perannya kan mahasiswa ya. Iya. Ada beberapa kayak si Agni dan siapa satu lagi? Adinda Thomas. Adinda Thomas ya. Adinda Thomas menurut gue kayak secara physically umur menurut gue agak timpang. Oh ya. Menurut opini gue ya. Secara iya. usia mahasiswa gitu. Iya. Agak kelihatan karena perbandingannya si Fajar dengan satu lagi siapa? Calvin Jeremy masih masuk, sama si Nur juga masih masuk. Iya, masih bocil-bocil, masih kelihatan kayak gitu ya. Wajah-wajah mahasiswa ini masih kelihatan. Kalau jadiin opini gue pribadi agak pemilihan aktornya gitu. Tapi secara aktingnya dia bagus. Gitu. Aktingnya bagus. Iya. Kalau berarti gue dulu ya. Boleh. Skor, kalau dari gue 75 sih, ya KKM lah ya, standar aja menurut gue. Ini film yang oke juga buat ditonton gitu ya. Tapi abis lo nonton ya nggak bakal memorable banget gitu ya. Mungkin memorable karena timingnya ini udah ditunggu-tunggu 2 tahun, jadi pasti akan memorable lah ke semua orang. Iya. Ya boleh lah untuk diiseng-iseng nonton bareng teman-teman, bareng pacar lo gitu kayak, abis itu buat mengisi waktu gitu, oke banget sih, boleh juga gitu. Selain itu ada nilai juga nih yang gue dapetin dari film ini, yaitu jangan sembarangan lah kalau kemana-mana gitu. Jadi kayak lebih sompral lah ya. Ya lebih hati-hati lagi gitu aja sih yang gue dapetin ya dari film ini. Kalau lo? Kalau dari gue, berapa ya? Waduh, serem nih, kritikus. Enggak lah. Kalau misalnya nggak ada adegan pas di ending, mungkin gue bakal ngasih 6,5 gitu. Oh, adegan pas di ending ya? Agak adegan ending ya udah kasih. Dari gue pribadi 7 sih. 7 ya. Ini opini gue pribadi sih.
Karena menurut gue sayang aja sih dengan treat yang sematang itu, seserem itu, dan didukung oleh budget produksi yang katanya termasuk yang besar untuk ukuran film horor di Indonesia ya. Garapannya masih harusnya bisa lebih matang dari itu menurut gue. Lo mengekspektasikan lebih ya berarti. Iya, dengan treat yang begitu sih gitu. Dan tapi ya layak tonton ya. Layak boleh. Good job Manoj Punjabi dan kawan-kawan, Mas Awi Surya. Mas Awi juga. Keren. Oke, sekian Highflix kali ini soal KKN di Desa Penari. Meskipun kita udah telat banget ya kalau mau bahas ini juga. Iya, nggak apa-apa sih. Tapi nggak apa-apa, mungkin nanti akan ada di streaming platform, jadi lo bisa nonton, bisa kasih pendapat juga di kolom komentar. Menurut lo gimana film ini? Dan kalau misalnya punya saran, ya gimana? Dan kalau misalnya teman-teman punya pendapat atau punya usulan film-film apa lagi nih yang bakalan kita review di Highflix, boleh isi di kolom komen, dan jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Highflix, ngobrolin film yang asik-asik. Dadah.